dalam makam. Saya baru tahu makom, tulisannya makom Kanjeng Ibu Mas Mangin. Saya sudah nggak tahan untuk meneteskan air mata. Sing Kanjeng Ibu Mas Mangkin sebagai panglima perang, sing Kanjeng Ibu Mas Prihatin sebagai logistik karo tabib. Iki sing ngomong gak aku lho, Din. Sing ngomong iki sing duwe Gunung Lawu. Saya siraman jret, langsung ada hujan. Buka iku wacana apa jenenge wacana Yasin Fadilah ping 3, manakib khatam ping 7. Nah, sebelum itu nanti kamu ambil degan, degan kelapa hijau yang mangklungnya ngalor ngetan, cacahnya 7. Itu jenengan enggak susah, Pak? Oh iya, 7. Saya terus pergi ke Sukolilo. Saya ada teman yang punyai klopo ngalor ngetan itu. Yang itu tadi alhamdulillah mendapatkan satu janjang itu isinya adalah 7. Oh, alhamdulillah pas, Pak, ya? 7. Setelah itu sorenya saya itu saya kupas, airnya saya ambil. Nah, Mbah Wiro pesen engko sadurunge sampean maca manakib lan Yasin Fadilah iku boleh maca iku sekitar jam 1 malam. Khatame ping 7 manakib, Yasin Fadilah ping 3. Nah, setelah itu engko nek sampean kok arep maca manakib, banyu klapa iku engko sirano nang nggone lokasi sing arep buka kuwi. Di Punden Ngedum. Punden Ngedum. Memang kan ada pesona lokasi ini. Sebelum saya ke rumahnya Mbah Wiro itu saya konsultasi sama juru kunci yang namanya Mbah siapa ya? Itu juru kunci namanya Mbak Kasdi. Nah, Mbak Kasdi itu juru kunci Punden. Warga Ngedum itu. Warga ya? Ngedum sebelah Etan Etan makom. Nah, sebelum saya buka, tapi saya sudah di Mbah Wiro, tapi saya kan pertimbangan lagi. Sama itu. Mbah Nun Sewu, saya sama Kudi yang itu ke rumah Mbak Kasdi itu. Mbah Nun Sewu, Mbah nek merun jenengan Nyai Ageng Wotan niku wonten hubungane pundi sedaya niku saking pundi? Nah, saya tanya sama Mbak Kasdi. Le, Nyai Ageng Wotan iku apa jenenge? Iku ana hubungane Prawata karo Jepara. Lah, tapi kan saya sudah mendapatkan mendapatkan nama itu tadi. Mendapatkan cuma belum jenengan. Belum kan, saya perlu pertimbangan yang lebih matang lagi. Setelah itu Mbak Kasdi rene ya aku ki pumbung jawurip. Iki Mbak Kasdi jawabannya Mbak Kasdi. Aku pumbung langsung Mbak Kasdi langsung keluar menuju ke Punden itu. Iki gak aku pumbung jawurip, nek upamane besok sampeyan iku mbok bangun kene iki karo kene iki ngoweki tenger ya Le. Itu Mbak Kasdi. Waktu itu. Padahal waktu itu sudah saya gagas waktu itu. Tempat itu sudah saya kan sudah mendapat firasat sing itu. Pas adalah ternyata pas dengan keinginan Mbah juru kunci. Ya itu tadi. Pas. Kene karo kene Le ngoweki. Nah, pas waktu itu terus pas waktu itu saya buka. Nah, sebelum saya buka yaitu saya menaruhkan air kelapa itu tadi. Saya siramkan jret, langsung ada hujan. Hujannya itu agak deres lah ini, agak deres. Tapi ketika seperti ini, tapi hujan. Ini baru saya siramkan. Setelah saya siramkan kan langsung maca manakib sampai 7 kali ya sama teman-teman. Itu tengah malam Pak ya. Mulai jam 1 itu tadi sampai jam 3 malam. Manakib khatam ping 7
terus apa itu Yasin Fadilah 3 kali. Setelah selesai Mbah Wiro ngendikan gini waktu saya sowan itu, engko sing iso ndungokno engko nek sampean bar maca manake bar maca Yasin Fadilah wis bar dongane kene engko sing mbok sok banyu engko ndungokno karo kuping kiwa sing iso ndungu kuping kiwa iki. Itu Mbah Wiro. Nah, waktu selesai manakib Yasin Fadilah sudah berdoa, terus teman-teman itu jadi kupingnya ditempelke ya? Iya, tempelke teng keramik itu. Yo, katanya teman-teman ya, ada yang gembor-gembor, ada yang nangis. Nah, itu suara menurut teman saya. Terus dengan juga ikut. Saya ikut, tapi sementara saya nggak berkomentar, nggak komentar. Nah, setelah itu selesai makan-makan, terus pulang tidur. Pagi harinya sekitar jam 7 kalau nggak jam 8. Kudi pamitan saya ingin ke rumahnya Morotuani. Kudi temen jenengan mengungkap ini. Iya, tahu jelas nih. Terus dia akan pergi ke rumahnya mertuanya. Nah, itu pamitan saya. Nah, sebelum sampai ke rumah mertuanya, itu ada namanya di Gemblung itu ada namanya Mbah Marsi. Mbah Marsi itu dukun bayi orang perempuan. Nah, itu juga seperti spiritual itu. Nah, dia berkata, Budi pas sampai situ itu langsung diceluk. Din, nek nyeluk karo Budi, Din, kowe kok kita ya bingar Din, sing mbok lurah-luru kok wis ketemu kowe yang guyu Din. Gitu, Mbak Marsi itu. Iki sing ngomong gak aku lho Din. Sing ngomong iki sing duwe Gunung Lawu. Ada sing di Gunung Samposo yang Brawijaya. Iya. Nah, semakin prihatin kan putrane putu Bujut Brawijaya. Kan itu. Lah pripun Mbah, larang-larane pripun Mbah? Padahal Mas Kudi tadi ndak bercerita tentang perjalanan ini ya Pak. Tapi kan sedikit banyak kan sudah tahu Mbak Marsi juga. Itu Mbak Marsi pulang dari Gunung Lawu belum masuk rumah. Itu langsung ke Pondok Kudi itu. Pasti Mas Kudi datang ke rumah mertuane. Itu pas liwat sampai rumahnya, liwat rumahnya Mbak Marsi. Lara-lara itu Mbah. Dan kemudian tak ini tak cerita dulu. Nggonem iku anake Sunan Prawoto sing jenenge prihatin. Langsung gitu. Lah semakin prihatin. Lah waktu itu kenapa semakin prihatin kok iso sampai ke sini? Dia itu diutus garwane suaminya disuruh untuk melerek antarane Pati sama Mataram. Pasijokusumo itu. Nah, sing Kanjeng Ibu Mas Mangkin sebagai panglima perang, sing Kanjeng Ibu Mas Prihatin sebagai logistik karo tabib. Nah, itu ceritanya Mbah Marsi waktu itu. Setelah itu selesai, Mbak Marsi cerita, selesai, terus Kudi langsung ke rumahnya mertua. Pulang sekitar jam 9-nya, sekitar jam 9, terus dia cerita sama saya. Terus dia langsung saya ajak ke Prawoto, sebab apa? Ini kan katanya kan ada silsilah itu. Hubungan dengan Prawoto. Terus dengan sampai Prawoto. Saya bawa mobil brodol. Nah, saya nyopir, Kudi kan di kiri saya. Berarti yang bisa mendengarkan cerita Kudi kan saya ya ini. Itu kan gitu. Pak Sanepo ketika jenengan di makam tadi. Sing iso ngrungokke kuping kiwa. Bukan berarti terus ditempel enggak. Itu termasuk Sanepo. Sampai Prawoto. Saya kenal sama juru kunci Pak Sadono waktu itu. Ziarah, terus berziarah, terus tanya-tanya tentang masalah putranya Sunan Prawoto. Nah, terus bareng di situ kan ada juga ada silsilah raja-raja Indonesia di makam Sunan Prawoto itu. Bareng itu terus
jenengan gadah cerita nih, saya tanya sama Pak Sardono, jenengan gadah nganu silsilahe nganu putrane di Sunan Prawata. Iki ana buku kon mayong. Iki ana buku kon mayong, engko anggar fotokopi, engko balekno aku meneh. Iki ceritane nganu Pak Sardono juru kunci makam Sunan Prawata. Jadi jenengan dari Prawata diparingi buku itu cerita tentang Kanjeng Ibu Mas Mangkin. Buku itu juga ada silsilah putra putri Sunan Prawata. Jadi siapa? Ibu Mas Mangkin dan Kanjeng Ibu Mas Prihatin. Itu saudara Pak ya? Saudara. Iku saudara. Yuk kakang adine cara wong iki undang-undang ya. Nah, itu. Makamnya di yang Mayong Jeporo itu Semangkin, yang diprihatin adalah yang di Wotan. Di Wotan yang di Punden Kedung itu. Ya, gitu tadi. Setelah itu saya pulang bawa buku itu tadi, terus saya selang harinya saya kepengen ziarah di makamnya Kanjeng Mas Mangkin di Jepara Mayong. Nah, sebelum saya pergi ke sana sama Kudi, waktu itu sama Kudi, Pak Din, Pak Arifin waktu itu kelihatannya seperti itu. Nah, Kudi itu tanya sama saya, Pak, sampean mandi kendi Bang? Orang duwe re. Lah nek kowe butuh kendian kono njaluk tuku nang Mariati nang warung ora yo kendian. Mang bae pesen are. Ape moro nang wong tua udah ra ketang banyu-banyu secegokan ndak nggowo kan. Kudi di ngendikane kalau Mas Kudi ya. Yang Mas Kudi itu mungkin apa ya namanya? Punya indra keenam. Iya, cucuk termasuk cucuk lamai saya ya Kudi itu. Perjalanan cucuk lama, perjalanan saya ya Kudi itu. Lalu bawa kendi. Bawa kendi, diberi air di sumurnya Mbah Ngusman. Waktu itu sumur lebih tua. Sumur tertua di desa ini ya. Itu di belakang saya itu. Waktu itu selesai, terus sampai sono jret, sampai makom, delalah di makom Kanjeng Ibu Mas Mangkin itu di pendopo ada kendinya 2, masuk lagi di makom ada kendi 2 lagi. Berarti saya membawa kendi 1 ini berarti tambah 1 berarti 3. Di depan di makam Ibu Mas Mangkin itu. Setelah sampai sono terus duduk bersama akan tahlil baru hadroh. Itu ada angin juga ada hujan tuwer saya hitung vers. Jenengan posisi ngaji di dalam itu, dalam makam. Saya baru tahu makom itu tulisannya makom nih Kanjeng Ibu Mas Mangkin. Saya sudah nggak tahan untuk meneteskan air mata, nuangis buanter. Iya. Nice. Karena seperti apa? Karena cara wong iku wong tua kangen nih karo anak iki temenan. Nuangis saya waktu itu. Pas tahlil saya nangis. Bareng seperti itu terus tahlil lagi hadroh itu ada angin juga ada hujan itu bersepol. Setelah tahlil terus doa selesai terus jagung-jagung sama juru kunci. Setelah juru kunci saya tanya-tanya karo juru kunci, Mbah, nek jenengan sering dipanggil bae mriki pripun cara nek menurut jenengan pakaiane pripun cara bae iki. Pakaiane ijo, Pak. Ngene ya cerita. Nggih, pun. Itu. Setelah itu saya diarahkan di rumahnya Pak Carik Mayong. Namanya Kanjeng Hindro Siwoyo. Nggih. Itu sebagai sesepuh Mayong, sesepuh desa ya. Nah, termasuk dekne masih trah Kanjeng Ibu Mas Mangkin. Itu. Setelah itu saya bincang-bincang sama yang Hindro. Setelah itu selesai saya pulang. Setelah pulang selang 1 minggu saya ke sono lagi. Terus ziarah dikenalkan makom-makom
prajuritnya Kanjeng Ibu Mas Mangkin, juga anak-anaknya Kanjeng Ibu Mas Mangkin. Ada namanya Yang Syarif karo Yang Sirokol. Itu di daerah Kudus, sing satu daerah Kudus, sing satu daerah Jepara, Mayong. Lah terus prajuritnya ono Kitaan Tanudayan, Kitaan Pengging, ada semua di situ, ada itu. Setelah itu ziarah 1 hari full itu. Juga dijak ziarah gurunya Kanjeng Ibu Mas Mangkin Prihatin. Itu dari Bali. Ya, siapa namanya saya lupa. Di mana Pak? Oh dia di Jepara. Itu. Tapi nek menurut sesepuh desa Mayong Pak Siwoyo itu bener di ngedum ini Mbah Manoni Mas Prihatin. Waktu itu dia menolak waktu itu. Katanya di Kota Gede, katanya Jogja. Nah, barang waktu itu dia menolak seperti itu, terus saya disuruh ke Solo. Kan saya menemukan makom itu, saya pamit sama Pak Lurah, terus diberi urek-urekan. Terus saya disuruh sama Pak Cari itu ke Solo Kraton. Waktu itu bertemu sama Gusti Buger. Terus saya sedikit cerita sama Gusti Buger, terus Gusti Buger mandok, terus saya diberi tanda tangan sama Gusti Buger. Itu masih ada, tanda tangannya juga masih ada sampai sekarang. Nah setelah itu selesai, terus foto-foto sama Gusti Buger. Setelah foto itu selesai, langsung ke Jogja, ya, ke Kota Gede. Nah ke Kota Gede, ziarah sono. Saya ingin membuktikan bahwasanya di sana itu memang ada makam Kanjeng Mas Prihatin apa enggak. Dan ternyata di sana enggak ada. Yang ada adalah makamnya Ratu Kalinyamat. Itu. Nah, setelah itu terus ziarah selesai, rampung, pulang, terus gang selang hari lagi saya sowan Pak Carik lagi, tanya-tanya tentang itu. Dia masih ngotot lah, katanya nih Pak Carik itu Ratu Kalinyamat itu Ratu Kalinyamat 2, katanya kan gitu. Orang kan menurut saya kan nggak ada Kalinyamat 2, kan nggak ada. Katanya itu Kalinyamat 2. Terus sahabat-sahabatan atau bareng seperti itu, terus dia nyadar bahwasanya memang di sono nggak ada makomnya Kanjeng Ibu Mas Prihatin. Yang ada adalah. Tapi jenengan sudah sampai sana Pak? Sana sampai ada fotonya. Tapi jenengan tahu nek di situ nggak ada, dengan apa? Nah itu ada nama Kalinyamat kalau Retno Dumilah. Tapi nggak ada nisan yang bernama Prihatin. Nggak ada. Coba aku tak rono sisuk. Ya nggak apa-apa. Ya itu makamnya di sebelah sini. Ikan sing Panembahan Senopati kan sebelah kono. Sing sebelah ini. Jangan bertemu juru kunci atau ya, juru kunci. Ya lah, terus masuk kan disilahkan masuk. Nah, saya kan memang mencari, memang saya mencari. Tapi nggak ada namanya Kanjeng Mas Prihatin. Nah, waktu terus saya berapa bulan lagi itu saya juga akan pergi ke Mayong malam-malam lah ini. Itu mobil saya, aku sama guru saya Banten itu juga teman-teman dari sini juga. Mobil saya itu ada batunya, itu masih di sini. Ada batunya 2, ada batu 2 itu kembar, tapi nggak sama, kembar tapi nggak sama. Nah, waktu itu saya tanyakan sama guru saya, gimana guru, ini saya mendapatkan ini dari mobil saya, kan apa tak serapi mas, cukup ono loro batu itu, loh, paket aku, loh, atau apa sih? Terus saya tanyakan sama guru saya itu tadi,
Lah itu simpan itu anu itu memang anu itu perjalanan bapak itu yang coro wong ki sing nuntun perjalanan bapak ya itu. Nah ini batunya. Oh, batu. Dua. Tapi semenjak jenengan sebelum itu jenengan kemana dulu? Atau mobil itu pernah dipakai? Enggak. Oh itu memang sementara kan waktu itu kan mobil saya memang. Itu sementara kan di mantu saya mobil itu. Enggak, maksudnya sebelum jenengan pergi itu dipakai enggak mobil itu? Enggak, ya saya sendiri yang pakai. Simpen Pak. Iya. Ini memang perjalanan saya sampai mana-mana ya. Ini perjalanan ini. Nah, menurut saya loh, itu termasuk sing nuntun cara intine. Dan cara menurut Mas Oko gimana? Enggak tahu saya. Jadi perjalanan jenengan itu dari 2000 berapa, Pak? 2007, 2008. 2008 sampai sekarang. Sekarang. Berapa tahun ya? Sudah 12-13 tahun. 13 tahun perjalanan hanya mencari itu ya. Iya. Itu ya mudah-mudahan perjalanan ini yaitu saya disuruh itu Gus Makin waktu itu bancaan itu. Waktu itu tahun 2013 saya terakhir di situ ngekoli 2013 saya mengundang Gus Makin itu. Terus saya disuruh ke rumahnya Gus Makin, Kang, nek sampean kepengin buka sejarah Wotan dan sekitarnya, iku sampean kudu maca menakib iki. Bisa Pak, sakit menakib. Maca menakib pertama kali di situ berdoa 7 kali, khatam 7 kali waktu itu. Maca menakib. Terus dinane saya disuruh memilih hari, yaitu Jumat Wage karo Setu Wage. Tapi di sini malam Jumat Wage sudah ada kegiatan, saya milihnya Setu Wage. Di Punden itu ya? Di sana dulu. Di Mbah Sria. Jadi jenengan malah masih nguri-nguri sana? Ya masih sampai sekarang. Padahal anu ya, iya, Pak, masih sama. Wong niatnya saya kan nggak kepengen apa-apa. Saya niatnya adalah nguri-nguri orang tua, mendoakan orang tua. Bekti kita kepada leluhur. Ya, seperti itu. Terus setelah makomnya ya Agung Ngetan ketemu, saya di situ Jumat Legi. Berarti 182 kali bancaan. Yang sono Setu Wage, yang sono Jumat Legi itu saya. Alhamdulillah mulai 2013 sampai 2025 ini alhamdulillah nggak tahu telat sama sekali. 1 kali pun nggak tahu telat. Alhamdulillah. Wah, hebat jenengan dia. Itu jadi itu kan ya waktu, ya uang kan keluar pasti. Tapi kok jenengan nggak anu, Pak? Nggak khawatir? Enggak, itu sudah ada rasa. Itu kan semuanya kan perjalanan ini kan pakai rasa. Kalau nggak pakai rasa nggak bisa. Jadi 1 bulan 2 kali bancaan, ingkung Pak ya? Pasti. Potong ayam 2 kali. Kayak sebuah keharusan ya Pak? Yo orang keharusan, tapi kan saya kan katanya orang tua, orang sepuh-sepuh kan jarin istiqomah itu yarisul karomah. Hari istiqomah itu bisa menarik karomah. Tapi dengan perjalanan jenengan diketahui dan tidak diketahui, disadari atau tidak, perjalanan jenengan itu membuat desa Wotan ini tidak seperti yang dulu. Ya, betul. Rubah total. Iya. Dulu itu kalau saya masih sekolah Pak ya, ada temen orang Wotan itu aja udah takut saya. Ya, betul. Tapi sekarang enggak semenakutkan dulu. Dulu kan sampai rumah dibakar dan sebagainya. Karena kan gini, orang Wotan itu kalau nggak
cara wong Jawa ni diwara-warai. Gak seperti itu. Sing mesti wong Wetan ki gak ono. Nek memang nek diwarai treyuk. Itu nek diwarai treyuk. Itu orang Wetan. Itu seperti itu. Ya tapi saya salut, saya apresiasi kan jenengan kan kok menghibahkan waktu, tenaga, uang, pemikiran untuk bakti kepada leluhur. Ini kan sangat jarang orang ya Pak. Iya memang, apalagi jarang. jenengan juga sudah haji, kadang kebanyakan itu yang nguri-nguri ya orang-orang abangan. Jadi saya ngangsu kawruh jenengan ini mungkin nggak salah, dan semoga apa yang sudah saya dapatkan dari pelajaran hidup jenengan bisa saya terapkan, dan mungkin teman-teman Desa Wetan juga bisa tahu bahwa ada seseorang yang berjuang menghibahkan separuh pemikiran, uang dan tenaganya untuk mencapai kedamaian Desa Wetan. Dari masalah-masalah ada buyut ceria dan sebagainya, itulah ya dianggap apa ya, rintangan dalam perjalanan jenengan Pak. Iya, leres. Saya yang masih muda berterima kasih pada jenengan. Saya merepotkan jenengan, sudah mengurangi waktu jenengan sore ini. Karena kan gini, termasuk katanya orang tua-tua itu, nek setuwage, bacaan kok setuwage itu katanya melebarkan sayap. Bisa ke sana. Nah, saya sudah tahu dipeseni sama guru saya dari Banten itu, nanti yang membuka makom-makom di sekitar desa Bapak itu adalah Bapak. Nah, alhamdulillah kan saya termasuk buka Kuto, Karangrowo. Ini aku saya buka di Kuawur juga, itu ada leluhur saya di Pakem, lagi ada di Mise, itu juga ada semuanya itu makom-makom itu, alhamdulillah. Itu Mojosimo ini termasuk saya mengungkap. Ini Mojosimo, ini ada leluhur saya yang di sono. Itu kata guru saya seperti itu juga. Terus kata orang Jawa, katanya dulu nih, setuwage itu melebarkan sayap, bisa melebarkan. Saya kenal di Demak, di Kudus, di Pati, di Jepara, di sono-sono, itu saya itu memang ya sababiah seperti ini. Saya kira cukup Pak Nge. Ya, makasih. Jadi tadi banyak pelajaran hidup yang saya dapat dari beliau, Pak Haji Raden Saroni. Beliau juga salah satu penggiat budaya di keraton mana Pak? Mangkunegaran. Iki semua keraton, karena SGM itu SGM ku sambung generasi Mataram, berarti kan Mataram sebelum ada Solo, ada Jogja, itu sebelum itu Mataram sambung generasi Mataram Pakut Jemboro, yaitu wilayah saya sesepuh dari SGM Pakut Jemboro, yaitu Pati, Kudus, Demak, Jepara, Rembang, Blora. Itu singkatan dari Pakut Jemboro. Nah gitu. Jadi Pak Haji Raden Saroni juga pengurus dari sambung generasi, ketua dari Pakut Jemboro itu tadi ya Pak ya. SGM, ya. Terima kasih Bapak. Wekdalipun kula matur suwun, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.